Never kiss loving a person and never give up hope for him. For even the prodigal son who had fallen most low could still be saved. The bitterest enemy and also he who was your friend could again be your friend. Love that has grown cold can kindle. Jangan pernah berhenti mencintai seseorang dan jangan pernah menyerah berharap pada seseorang. Jadi jangan putus asa untuk mencintai. Cintailah terus. Bahkan anak yang paling nakal, anak yang paling menyusahkan, yang jatuh ke level paling bawah masih bisa diselamatkan. Orang paling jahat, cintailah dia karena masih ada harapan. Jangan putus harapan. Musuh yang paling pahit, musuh yang paling menyusahkan, dan juga temanmu yang mungkin menyakitimu, tetaplah dia dicintai. Karena cinta itu, cinta yang sudah dingin itu bisa panas lagi, bisa hidup lagi. Terus hidupkan cinta sesama. Jadikan ini prinsip. Karena hidup yang berpegangan pada prinsip ini adalah hidup yang bahagia dan membahagiakan orang. Meskipun dalam prakteknya kelihatan tadi ada penderitaan-penderitaan. Jadi never kiss living a person. Jangan berhenti mencintai. Tidak harus orang lain tahu bahwa kamu mencintainya. Tidak harus kamu deklarasi saya cintai kalian semua. Tidak harus begitu. Cukup kamu cintai saja dan lakukan segala yang menunjukkan bahwa kamu memang cinta sama mereka. Apa sih baiknya cinta sesama itu? Cinta sesama itu punya 3 kebaikan. Keteguhan atau konsistensi, otonomi, dan signifikasi. Keteguhan itu, konsistensi itu satu-satunya kebaikan yang tidak situasional itu cinta. Sabar kadang-kadang situasional. Di titik tertentu ekspresikan ketidaksabaran untuk memberi pelajaran. Kemudian banyak. Jujur mungkin di level tertentu, dalam situasi tertentu, ada kalanya kita dikit-dikit harus bohong, situasional. Tapi kebaikan yang tidak ada kecualinya itu cinta. Di level apapun ekspresikanlah cinta. Kebaikannya apa? Konsistensi, keteguhan. Kalau bahasa agamanya istiqomah. Dengan kita mencintai, kita belajar istiqomah. Tidak mencela-mencela. Yang kedua, cinta adalah simbol dari kebebasan. Cinta itu tidak bisa. Kalau tadi jujur itu bisa dimanipulasi, tapi cinta tidak bisa. Kamu tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Itu cinta beneran apa cinta palsu. Jadi orang mencintai atau tidak mencintai itu bebas. Simbol dari kebebasan. Itu satu-satunya yang pilihan. Orang tidak bisa dipaksa mencintai. Dipaksa kawin bisa, dipaksa mencintai tidak bisa. Jadi dipaksa menikah bisa. Kalau kamu nggak menikah, awas misalnya. Itu bisa. Siti Nurbaya itu kan buktinya bisa menikah. Tapi dipaksa mencintai tidak bisa. Maka cinta simbol otonomi. Dalam cinta ada kebebasan. Cinta itu memberi dan menerima secara bebas. Kamu jatuh cinta luar biasa dan ditolak secara luar biasa juga, itu kan bebas. Tidak ada yang bisa menyela, tidak ada yang bisa membantah. Otonomi. Yang ketiga, signifikasi. Cinta itu membuat kita merasa berharga yang pertama. Kemudian membuat kita dekat sama Allah. Kemudian ketika kita merasa berharga dan dekat sama Allah, membuat kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Jadi orang yang berharga.
Di mana letak harga kita? Karena kita dekat sama Allah. Jadi signifikasinya di situ. Maka hiduplah dalam cinta, karena dalam cinta ada keteguhan, ada otonomi, ada signifikansi. Cinta membuat kita jadi manusia yang penuh, berkarakter ketuhanan, manusia yang bebas, dan manusia yang berharga. Di luar ini, relasinya perlu dipertanyakan. Karena relasi yang paling agung itu relasi cinta. Love is the expression of the one who loves, not of those one who is loved. Jadi cinta itu ekspresi dari orang yang mencintai, bukan yang dicintai. Maksudnya sibuklah mencintai. Tidak usah berpikir apakah kamu dicintai balik apa enggak. Those who think they can love only the people they prefer do not love at all. Yang masih pilih-pilih cintanya, ada yang dicintai, ada yang dibenci, sebenarnya belum mencinta. Love discover truth about individual that others cannot see. Nanti cinta akan mengungkap siapa dirimu sebenarnya, kebenaran-kebenaran tentang dirimu yang selama ini tidak kelihatan. Itu kalimatnya Soren Kierkegaard. Oke. Ini di Work of Love disebut 10 pokok otentisitas diri dalam cinta. Inilah nanti rumusnya cinta eksistensial, cinta yang eksis. Yang pertama, cintamu itu eksistensial kalau dia mendidik. Berarti apa? Cinta yang membuat hidup kita, diri kita jadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi ya kalau di antara penjelasannya, mendidik untuk membatasi diri, mendidik untuk tidak melampiaskan ego. Pokoknya cinta yang bagus itu cinta yang membuatmu semakin baik. Kalau gara-gara jatuh cinta kamu jadi males. Saya Pak sejak punya pacar ngaji males, tahajud males, ada yang gak beres. Cinta tidak mendidikmu jadi lebih baik. Ada yang keliru pasti dalam cintamu. Jadi cinta itu karakter pertamanya mendidik. Yang kedua, cinta itu percaya, namun tidak pernah diperdaya. Tidak ada orang tertipu dalam cinta. Orang yang tertipu itu biasanya cintanya belum cinta yang sejati, masih ada pamrihnya. Ketika dia pamrih sesuatu dan gak dapat, dia merasa tertipu. Jadi cinta itu percaya, tidak bisa ditipu. Pacarmu selingkuh, enggak, itu enggak menipu cinta. Cintamu kan tetap ada. Kenapa kamu marah? Karena selama ini kamu cintamu berpamrih. Pamrihnya apa? Untuk menikahi dia, untuk memegang dia selamanya. Makanya ketika selingkuh kamu kecewa. Itu jadi cinta itu percaya, namun tidak dapat diperdaya. Minum dulu. Yang ketiga, cinta itu penuh harapan. Batuk ini. Ayo lomba batuk. Tidak perlu saya jelaskan bahwa orang yang penuh cinta itu hidupnya penuh harapan. Orang yang
hidupnya penuh cinta, nggak akan putus asa. Meskipun yang dicintai tidak seperti yang dia harapkan, tapi dia tetap penuh harapan. Kenapa? Karena yang dia cita-citakan hanya cinta saja sudah cukup. Kayak puisinya Khalil Gibran, karena cinta telah cukup untuk cinta. Tidak butuh yang lain. Sudah mencintai itu sudah bersyukur luar biasa. Apalagi cintanya sejati. Penderitaan itu temannya cinta. Yang keempat, cinta yang sejati membunuh ego, mencari bukan kepentingannya sendiri. Yang kelima, cinta sejati tidak cerewet dengan hal-hal kecil, tidak cengeng, mengabaikan pelanggaran-pelanggaran kecil. Kan banyak cinta yang cengeng. Cinta yang cengeng itu cinta yang syaratnya banyak. Ada hambatan sedikit, cintanya berkurang, cintanya mundur, menyerah, dan seterusnya. Itu cinta yang cengeng. Cinta yang sejati tidak cengeng. Cinta yang sejati abadi, menetap, tidak bisa hilang. Meskipun sudah gonta-ganti berapa kali, masih ada di sini. Itu cinta yang sejati. Dia at home sudah. Cinta yang sejati murah hati, selalu ingin memberi. Kayak kasih ibu kepada beta itu loh. Selalu memberi, tak harap kembali. Itulah cinta. Jadi murah hati. Terus cinta yang sejati rekonsiliasi terus. Tidak ingin rame, tidak ingin gegeran. Rekonsiliasi terjadi kalau kita saling memahami terus, saling mengerti. Makanya selalu rekonsiliasi. Jadi kalau punya pacar kok gegeran terus, itu pasti belum sejati, masih diwarnai oleh pamrih-pamrih, sehingga ada kecewa-kecewa terus dilampiaskan dengan gegeran. Kemudian cinta yang sejati seperti mengenang orang mati. Apa mengenang orang mati itu? Tidak mikir keuntungan, tidak berpihak, bebas dan setia. Kenangan kita pada orang mati, pada kakek, nenek moyang kita itu kan selalu yang baik-baik, yang indah-indah. Dan kita tidak mikir balasan apa-apa, orangnya sudah mati. Jadi bikinlah puisi yang romantis, kenanglah aku seperti mengenang orang mati. Jadi dikenang terus tanpa pamrih apa-apa. Itu yang ke-9. Yang terakhir ke-10, cinta sejati memicu lahirnya cinta yang lain. Kalau kamu hidup penuh cinta, akan nular ke yang lain. Yang lain juga akan terpicu. Hidup ini kan saling mempengaruhi energinya. Kalau kamu ikut di grup WA, grup Twitter yang isinya tiap hari gegeran maki-maki, mau tidak mau kamu terkondisikan untuk selalu siap gegeran dan maki-maki. Tapi kalau satu grup sama yang isinya indah-indah penuh cinta, ya kamu akan ke sana. Maka cinta yang sejati itu antara akan kelihatan dengan nulari ke yang lain, bikin orang lain iri, ingin kayak gitu juga. Itu namanya cinta yang sejati memicu tindakan cinta yang lain. Tidak usah kamu tagih-tagih orang membalas cintamu. Kalau cintamu sejati biasanya melahirkan cinta yang sama. Nah itu 10 pokok otentisitas diri dalam cinta. Ini 10 commandment-nya cinta versi Soren Kierkegaard.